bapak saya mendidik saya keras. Dulu didik pokoknya kamu harus, ya namanya sekolah tuh saya harus, tidak ada cerita saya ranking 2 mas, harus ranking 1. Saya dari SD, SMP, SMA itu saya selalu tertanam saya harus ranking 1. Ya, jadi kalau dulu bapak saya kasih rapor saya ranking 2 gitu, marah bapak saya mas. Gitu kan, kamu mau jadi apa kalau cuma ranking 2? Kamu harus ranking 1, kamu harus jadi orang terbaik. Dan itu akhirnya terbawa. Lagi populer ini Pak yang investasi di ranah cryptocurrency gitu ya. Itu masuk wilayah OJK atau gimana itu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya, kali ini kita kedatangan orang yang luar biasa, Pak Sugiarto Kasmuri, Kepala OJK Malang. Sehat, Mas? Alhamdulillah, sehat Mas Tarik. Ya. Apa kabar? Baik, sehat Pak. Seger ya Pak, meskipun Ramadan, tapi tetap semangat terus kayaknya Pak. Harus Mas. Pagi ini. Iya harus, kan katanya Ramadan tidak mengurangi aktivitas, malah justru harusnya meningkatkan aktivitas gitu. Siap. Ya, karena banyak hal yang harus dilakukan di selama bulan Ramadan. Baik, Pak, ini kita ingin membincang soal inilah perjalanan Pak Gi sampai menjadi sukses ya, sampai beliau ketika diangkat Kepala OJK Malang 3 tahun lalu itu kan sebagai Kepala OJK termuda Pak ya. Ya. Biasanya Kepala OJK di daerah itu kan senior Pak ya. Nah itu gimana Pak kok bisa Pak Gi dulu diangkat yang termuda waktu itu, mungkin bisa jelaskan. Ya jadi saya ini kan lama di daerah Mas Tarik. Jadi karir saya itu sebagian besar saya habiskan di daerah. Saya pernah di Medan, saya pernah di Papua, pernah di Bandung, Jakarta, kemudian saya ke Malang. Saya besar kecil juga saya di Palembang gitu ya. Jadi pengalaman saya kalau dihitung ya lebih banyak di daerah dibandingkan di ibu kota negara di Jakarta. Nah, begitupun di karir saya, di pekerjaan saya yang sebelumnya, sebelum saya di OJK. Waktu saya dulu saya pernah juga di BPK, pernah di BI gitu ya. Kemudian baru di OJK. Nah, waktu dicari kepala OJK untuk mengisi kantor OJK Malang, saya sendiri tidak pernah terpikir bahwa saya akan ke Malang gitu, karena saya itu waktu ke Malang itu terakhir sama istri saya pertama dan terakhir itu 2004. Nah jadi ceritanya saya sama istri saya saya didinaskan ke Malang, istri saya ikut 2004 gitu. Kemudian ceritanya itu kita sore-sore itu menjelang maghrib tuh Mas, lagi hujan rintik-rintik, di depan villa hotel itu tempat kita menginap, saya duduk sama istri saya ngobrol, enak juga ya saya bilang kalau suatu saat kita tinggal di Malang gitu. Waktu itu liburan Pak ya? Enggak, tugas. Oh tugas. Saya didinaskan oleh Bank Indonesia saat itu saya kerja di BI. Saya dinas pertama saya itu justru ke Kota Batu, ke Malang. Nah, waktu itu. Nah jadi saya bilang sama istri saya gitu, istri saya, enak banget ini tempatnya, sejuk, enak gitu, tenang, adem gitu. Nah itu 2004, baru ternyata 2019 mimpi itu kok jadi gitu. Jadi karena apa? 2004 setelah itu nggak pernah kesini lagi Mas. 2004 itu berapa hari aja di sini? Satu minggu. Satu minggu. Dinas saya 1 minggu. Jadi dari 2004 sampai dengan 2019 belum pernah lagi saya ke sini. Jadi saya tidak pernah tahu Malang seperti apa waktu itu. Jadi 2019 ceritanya itu hari Jumat. Waktu itu kebetulan hari Jumat. Saya mau sholat Jumat. Saya ditelepon oleh pimpinan saya waktu itu di Jakarta. Saya diinformasikan bahwa siap-siap nanti langsung akan dihubungi oleh Dewan Komisioner ya, mengenai posisi baru yang akan ditempati. Itu seperti itu Mas. Hari Jumat saya ditelepon, setelah Jumatan itu saya ingat hari Jumat dikasih tahu, hari Minggu saya sudah harus ada di Malang. Jadi Jumat ditelepon, Minggu saya harus di Malang. Siap. Jadi ceritanya cukup ini. Dan itu hasil assessment yang memang cukup panjang ya.
waktu itu, dan cukup banyak orang, dan senioritas dan lain sebagainya kan dilihat juga gitu. Dan kalau ditanya kenapa saya juga nggak ngerti kenapa, Mas. Iya, siap. Oke Pak, yang kemarin kita sempat ngobrol juga dengan Pak Surya, mertua Pak Supagi, itu soal ini Pak, kekuatan mimpi gitu, law attraction. Nah itu Pak Gi percaya nggak soal dulu 2004 ketika ingin di Malang dikabulkan di 2019. Nah kan saya lihat banyak orang yang seperti itu Pak, dulu keinginannya itu bahkan sudah lupa, tapi dikabulkan ketika keinginan itu sudah lupa bahkan. Nah itu percaya nggak yang hal seperti itu Pak Gi? Iya, saya banyak sekali pengalaman saya yang saya mulai dari mimpi, Mas. Gitu. Awal mulanya saya mulai dari mimpi, kemudian saya utarakan, kemudian dari diutarakan itu kemudian satu hal itu melekat terus di benak kita, di pikiran kita, kemudian paling tidak kita menarik alam semesta kita untuk bergerak ke arah yang sama gitu. Jadi ya kalau dibilang itu jadi daya magnetnya ya mungkin ya gitu ya. Tapi awalnya memang dari mimpi. Ya, ada cerita lucu juga saya mengenai kaitannya sama mimpi, Mas. Dulu saya di Jayapura. Dulu yang namanya di Jayapura itu belum pernah ada sejarah pegawai gitu, apalagi staff gitu ya. Itu bisa pergi ke luar negeri, ikut training luar negeri itu ceritanya. Itu suatu yang impossible lah terjadi. Tapi mimpi saya itu gimana ya, saya bilang teman-teman saya di Jakarta bisa kok, senior saya gitu kan, bisa dapat peningkatan kompetensi ke luar negeri gitu kan, enak kan gitu, Mas. Pendidikannya dapat ya, jalan-jalannya juga gitu kan. Saya mimpi saya gitu, Mas. Gitu. Entah kenapa jalan itu terbuka. Akhirnya Pak, setahun saya 2 kali, Mas. Tidak pernah tuh sejarah, bos saya aja nggak berangkat. Tapi saya bisa berangkat. Di mana? Australia Pak ya? Bukan. Itu saya pergi pertama kali saya dinas ke luar negeri itu saya pergi ke Jerman. Waktu itu kebetulan kami ada kerjasama sama Bundesbank di Jerman waktu itu, Bank Indonesia. Kami didinaskan di daerah itu hanya satu mewakili timur, satu mewakili barat. Saya mewakili timur. Yang satu orang lagi mewakili barat. Kemudian ada dari Jakarta 3 orang. Jadi kami ke sana. Nah, kemudian sekitar 3 bulan setelahnya saya berangkat lagi ke India 1 bulan saya ikut training India untuk risk management. Itu atas beban kedutaan India gitu. Saya dapat lagi gitu. 2 kali, Mas, dalam 1 tahun. Gitu. Jadi mimpi itu sangat penting Pak ya. Itu sangat penting. Gitu. Ya. Itu bahaya kalau orang yang nggak punya mimpi itu, menurut Pagi bahaya nggak? Orang yang maksudnya nggak punya keinginan, angan-angan itu baik apa mimpi, ya? Gimana Pak ya menurut sampean? Jadi kalau saya melihatnya bahwa hidup itu kan ke depan itu kita tidak akan pernah tahu, Mas, akan seperti apa, kita akan jadi apa. Kalau kita tidak memiliki mimpi tertentu terhadap masa depan kita bingung mau ke arah mana kita melangkah. Tapi kalau kita punya mimpi tadi yang kemudian kita utarakan, kemudian tertanam di dalam benak pikiran kita, itu arah dan langkah kita akan lebih terarah, akan lebih jelas gitu. Saya mau melangkah kemana, dan tujuannya kita nggak pernah tahu pada suatu saat kita akan jadi apa dan jadi siapa gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Tapi paling tidak arahnya jadi lebih jelas kan gitu, Mas. Oke, kita beralih ke ini Pak, soal latar belakang Pak Gi ini. Nah, ini kan menarik ini Pak Gi. Ini kan dulu awal mulanya leluhur kan dari Pati Pak ya. Kakek saya, bapak ibu saya orang Pati, Mas. Lalu Bapak merantau ke Palembang. Nah, itu bisa diceritakan Pak latar belakang orang tua mungkin. Ya. Iya, jadi bapak saya itu dulu dari keluarga petani. Ya pendidikan tidak tinggi gitu ya, nah, karena hidup di desa petani, tapi bapak saya orang pintar, anak yang pintar. Kalau cerita dari bapak saya dulu, jadi di kampungnya itu kalau dulu ada ujian, waktu kenaikan ujian lulusan dulu SR ya, sekolah dasar itu yang lulus dari satu kampung itu cuma bapak saya, dan itu ujiannya pergi ke kecamatan katanya. Dan dulu kan nulis tidak pakai buku, Mas, pakai kayak papan tulis apa sabak ya dulu namanya. Nah itu bapak saya pintar, bapak saya hitung-hitungannya pintar, matematikanya itu pintar. Saya belajar dari bapak saya waktu kecil SD itu, bapak saya ngajarin matematikanya. Tapi ya bapak saya nggak sampai sekolah tinggi karena faktor ekonomi.
yang mengharuskan dia harus merantau ke Sumatera untuk apa namanya, untuk memenuhi ya kebutuhan hidup lah ya, bekerja jadi tukang dan lain sebagainya. Kemudian sampai itulah proses belajar dia, kemudian akhirnya bisa menjadi lebih baik kehidupannya, kemudian sudah berdasarkan pengalamannya akhirnya bisa jadi subkontraktor pekerjaan apa namanya konstruksi ya gitu. Tapi itu proses memang berjuangnya bapak saya. Gitu dulu. Jadi latar belakangnya petani, cuma lulusan SR Pak ya, Iya, SD Pak ya kalau SD, sekarang ya, SR. Bapak luar Iya. biasa, Pak Kasmuri ya, almarhum Pak ya. Almarhum bapak saya. Lalu pindah menjadi tukang bangunan Pak ya, mohon maaf. Ya, tukang ya macam-macam mas, tukang batu, tukang bangunan, ya namanya serabutan ya kerjanya, kerjaan masuk ikut proyek, ikut orang gitu kan, ada proyek di mana ikut gitu kan. Nah, itu proses memulai kehidupannya. Pada saat itu meninggalkan kampungnya dari desa kan gitu. Nah, tapi bapak saya cuma pesan cuma satu, kamu jangan ikut susah seperti bapakmu, gitu. Kamu harus lebih hebat dari bapakmu. Ya, sekolahlah kamu yang setinggi-tingginya yang kamu bisa, raihlah kehidupanmu jauh lebih baik. Kalau bapakmu harus panas-panasan karena matahari, kamu tidak perlu ikut panas-panasan. Kamu cukup bekerja di belakang meja, tapi kamu mempunyai kehidupan yang jauh lebih baik dari bapakmu. Nah, itulah yang dulu selalu bapak saya bilang ke saya gitu. Makanya bapak saya mas nyekolahkan anaknya, meskipun harus berhutang sana berhutang sini, pokoknya anaknya harus sekolah lebih hebat dari bapaknya gitu. Makanya saya alhamdulillah saya bisa sekolah gitu ya. Saya sekolah selesai, satu saya lanjut S2, adik saya bisa sampai sekolah PhD sampai lulus S3 dari Malaysia, S2-nya dan S3-nya di Malaysia. Kemudian sekarang jadi dosen di Politeknik UI Depok, Jakarta. Kemudian yang ketiga adik saya yang cewek S1 selesai, kemudian dia kerja tapi kemudian dia lebih senang membuka usaha sendiri. Adik saya yang bungsu lulusan S1 Malaysia IT, bidang IT, kerja di salah satu bank swasta. Jadi ya mimpi bapak saya kan akhirnya terwujud juga gitu kan. Tadi mulai dari mimpi ya mas. Iya. Siap. Itu mimpi bapak saya waktu itu. Nah ini didikan bapak itu berarti sangat mempengaruhi Pak Gi ya sampai seperti ini gitu. Iya, betul. Bapak saya itu mungkin karena anak pertama ya mas Wargi, anak pertama itu harus bisa menjadi contoh buat adik-adiknya kan. Nah, kalau menurut saya ya, bapak saya itu mungkin berpikirnya seperti itu. Maka bapak saya mendidik saya berbeda dengan bapak saya mendidik adik-adik saya. Bapak saya mendidik saya keras, tapi ke adik-adik saya mungkin tidak. Tapi saya paham kenapa itu dilakukan, karena anak pertama harus bisa menjadi contoh buat adik-adiknya gitu. Kalau anak pertama gagal, adik-adiknya lebih berat gitu. Itu mungkin pemikiran bapak saya. Maka saya dulu dididik pokoknya kamu harus, ya namanya sekolah tuh saya harus, tidak ada cerita saya ranking 2 mas, harus ranking 1. Saya dari SD, SMP, SMA itu saya selalu tertanam saya harus ranking 1 gitu. Jadi kalau dulu bapak saya kasih rapor saya ranking 2 gitu, marah bapak saya mas gitu kan, kamu mau jadi apa kalau cuma ranking 2, kamu harus ranking 1, kamu harus jadi orang terbaik. Dan itu akhirnya terbawa, sesuatu yang biasa ditanamkan terus menerus menjadi suatu kebiasaan kan, bukan begitu ya mas Tarik ya, akhirnya itu yang terbawa di saya. Jadi ketika kamu apapun mau bentuknya, mau kerja, mau kuliah, mau sekolah gitu, pokoknya jadi yang terbaik gitu. Jadi yang terbaik itu harus number 1. Kalau menurut bapak saya seperti itu ya, dimanapun kamu berada gitu. Jadi dari SD sampai SMA itu mayoritas Pak Gi juara 1 Pak ya, keseringannya saya juara 1 ya, ada 1-2 kali meleset mas, ada gitu ya. Kayak ya, tapi kan ya lumrah karena namanya anak-anak ya, kadang pas kepingin main gitu kan ya ikut main, tapi saya tidak mengurangi aktivitas mas sekolah. Saya ini SMA ketua OSIS mas, ketua umum OSIS saya SMA ya toh. SMP saya juga aktif di kegiatan ekstrakurikuler. Hari-hari saya di luar rumah terus waktu saya sekolah. Ibu saya pun udah tahu kalau saya udah susah kalau ketemunya cuma malam aja mas. Jadi saya udah biasa aktivitas tuh banyak dari zaman saya sekolah dulu gitu. Zaman kuliah juga sama gitu.
Jadi SMA itu dulu waktu kelulusan itu lulusan terbaik, lalu kesetan Pak ya? Ya, saya setelah lulus dari SMA, ketika sudah lulus kan saya yang ngelamar ke universitas juga Mas. Ya, toh. Nah, saya keterima di beberapa tempat lah. Di Universitas Negeri keterima, di Telkom juga waktu itu keterima. Kemudian saya timbang-timbang, oh ternyata ada biaya yang tidak murah juga ya gitu. Nah, sementara saya kan anak pertama, adik-adik saya kan belum sekolah, belum kuliah gitu, yang baru mau kuliah baru saya gitu, sebagai anak pertama. Kan mikir saya, kalau saya kuliah, biaya yang harus dikeluarkan paling nggak sekian-sekian di bapak saya. Nanti adik saya masih sanggup nggak, nanti 2 tahun lagi adik saya kuliah kan gitu. Sehingga saya mikir, wah saya harus cari yang gratis. Waktu itu sekolah gratis di mana caranya? Nah, saya cari-cari waktu itu. Nah, saya daftar STAN karena teman senior-senior saya dulu ada yang dari STAN. Sekolah nggak bayar katanya gitu kan. Nah, saya ikut tes waktu itu, Mas. Ya, alhamdulillah ya. Pas pokoknya niatnya bantu orang tua ya, biar sekolah gratis kan. Ya, akhirnya saya keterima di STAN. Ya kuliahlah di STAN waktu itu ceritanya. Ya, sampai selesai gitu. Gitu, Mas. Siap. Nah, ini didikan ini Pak ya, intinya dari Bapak Kasmuri almarhum, meninggal kapan Pak beliau? Bapak saya meninggal di 2012 Mas, bulan Mei. Siap. Itu didikannya kan bagaimana berprestasi itu. Nah, ini kayaknya menular sampai menjadi kepala OJK Malang. Ini setahu saya kan banyak prestasinya. Nah, jadi itu apakah bagian dari itu Pak? Jadi mengejar prestasi itu bagian dari didikan orang tua dari kecil itu Pak? Tadi kan saya cerita bapak saya punya mimpi kan. Bapak saya tidak mau anaknya susah seperti bapaknya, kan gitu. Caranya adalah anaknya harus jadi yang terbaik. Itu menjadi suatu hal yang biasa, yang ditanamkan terus menerus Mas. Akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Dan saya juga akhirnya berpikir bahwa apa yang kalau dulu bapak saya tidak melakukan itu, mungkin saya nggak kepikir akan seperti itu ya Mas ya. Oh ya sudah, yang penting jalani aja kan gitu kan. Ada orang kan berpikir ya sudah ngalir aja lah gitu kan, hidup kan bisa aja ngalir aja kan gitu, nggak usah nguyuh-nguyuh lah gitu kan. Nah, tapi karena saya udah terbiasa dididik orang tua saya seperti itu, bapak saya khususnya ya, ya mau nggak mau jadi kebiasaan. Nah, terbiasa menjadi ketika kamu nyemplung ke satu tempat atau ke suatu arena atau gelanggang, ya nggak ada lagi cerita, kamu harus jadi yang terbaik. Kalau nggak kamu tersingkir. Gitu, ibaratnya kita bertanding tinju aja Mas Tori kan gitu. Kalau udah kamu masuk di gelanggang tinju, kalau kamu tidak menjadi yang terbaik, ya kamu yang terjungkal. Ya itu pilihan, ya, ya pilihan kita mau jadi yang mana kan gitu. Nah, buat saya akan memilih jadi yang terbaik, gitu. Oke, nah ini kalau di OJK Malang ini kan banyak prestasinya Pak ya. Di antaranya kan salah satu program Pemkot Malang, OJIR. Iya. Nah itu jangan percaya rentenir. Iya, betul. Itu berkat dari inisiasi dari Pak Gi juga. Selain itu apa lagi Pak prestasi dari OJK Malang? Jadi kalau di kancah nasional itu sudah selama 3 tahun lah Mas. Kita lumayan, OJK Malang sudah beberapa kali mendapat apresiasi penghargaan juga dari pusat ya, dari Jakarta. Yang pertama ya program yang tadi Mas Torik sampaikan, program untuk melawan rentenir ya. Karena masyarakat Kota Malang kan banyak ceritanya banyak yang terjerat waktu itu. Dan ini ceritanya sebetulnya unik Mas. Ini kalau dibikin satu buku menarik ini. Karena waktu itu awal saya datang ke sini, yang saya datang pertama yang saya lakukan adalah saya berkunjung ke semua stakeholder penting yang ada di Kota Malang dan sekitar, sekaligus menyerap mungkin ada hal yang kegalauan atau usulan atau mungkin juga kerisauan yang mungkin bisa saya dengar dari mereka ini, karena mereka adalah pemangku orang-orang hebat lah saya pikir. Nah kemudian saya cerita, ketemu Pak Wali cerita. Nah, Pak Wali cerita ke saya tuh risau. Setiap saya pergi pengajian gitu, saya nanya orang yang kena rentenir, tunjuk tangan, nggak ada yang nunjuk Mas. Gitu. Kemudian Pak Wali bilang, kalau ada yang kena rentenir, utangnya tak lunasi, yang nunjuk banyak ternyata. Gitu. Jadi ternyata banyak. Nah di situ cerita ke saya, itu pertama kali tuh. Gitu.
saksinya ada nih, Mas Nugroho ini yang ikut sama saya nih tadi, ini saksinya beliau. Pulang dari situ saya mikir, apa yang kira-kira bisa kita bikin ya, gitu kan. Itu lama tuh sambil merenung, sambil nyusun apa namanya skema atau konsep gitu, sambil lihat kajian-kajian literatur yang ada gitu kan. Nah, satu contoh memang waktu itu Mojokerto ada. Nah kemudian kita coba lihat Mojokerto apa programnya dan keunggulannya apa, kelemahannya apa. Nah kita coba lihat bisa nggak kita adopsi tapi kita perkuat, kelemahannya bisa terminimalisir atau bahkan hilang. Gitu. Jadi kita tiru dari sesuatu yang positif tapi kita modifikasi, Mas. Nah kemudian menghilangkan dari sisi lemahnya, gitu. Kelemahannya apa, nggak itu yang kita hilangkan. Nah, akhirnya jadilah itu program Mojir tadi. Jadi kita melibatkan lembaga keuangannya, BPR Tugu Arta dan Jam Krida. Jadi ada Jam Krida di sana. Kemudian ada Basnas. Kemudian juga melibatkan dinas instansi terkait kecamatan dan kelurahan juga. Itu satu. Iya. Nah, itu akhirnya kemudian diakui sebagai program TPAKD terbaik, inovasi terbaik di Republik tahun 2020 yang diberikan di 2021. Nah kemudian yang tahun kemarin kita juga kantor OJK Malang juga mendapat penghargaan satuan kerja terbaik 3 untuk penerapan program integritas. Jadi kami bersaing seluruh kantor di wilayah OJK itu di seluruh Nusantara gitu ya. Nah kita dinilai yang terbaik. Bahkan untuk media campaign kita untuk publikasi penguatan integritas tadi ya kita dapat 3 nominasi, 3 award langsung gitu. Artinya yang terbanyak dari semua satuan kerja yang ada ya di OJK Nusantara gitu. Itu yang kedua. Nah, ke masyarakat bagaimana? Sisi lain yang masyarakat kita juga beberapa kali masyarakat atau binaan kita yang kerjasama dengan lembaga jasa keuangan dapat apresiasi juga dari pemerintah pusat ya di depan Bapak Presiden gitu. Seperti yang kemarin yang terakhir di 2022 awal kemarin waktu di pertemuan tahunan industri jasa keuangan itu kita binaan KUR Cluster kita mendapat penghargaan sebagai petani milenial yang berhasil mengembangkan program jeruk tanpa musim. Itu yang di Batu itu Pak ya, kalau bukan yang di di daerah Ngantang sana Mas, wilayahnya. Di dekat Waduk Suharjo itu. Nah, jadi lumayan agak jauh sih, sekitar kalau dari sini misalnya kita ke sana sekitar 2,5 jam gitu. Tapi bisa termonitor, bayangkan 2,5 jam dari sini kita itu termonitor sama pusat. Kita juga nggak ngerti tadinya bagaimana penilaiannya, tapi kita dihubungin itu menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Jadi ya di lain yang itu ya cukup banyak yang sebenarnya sudah kita lakukan ya untuk level kancah nasional ya bicaranya ya Mas. Nah, ini apa resepnya Pak, luar biasa. Jadi banyak inovasi, banyak ini kan kalau kita lihat mungkin Pak ya anggapan orang kalau OJK itu kan perannya kurang, selama ini kan kurang terlihat gitu Pak ya. Iya. Dan biasanya yang di OJK itu adalah senior-senior yang mau pensiun sehingga ini kurang gesit. Nah ini mungkin ini Pak Egi kan menjadi percontohan yang muda tapi banyak berinovasi dan dengan stakeholder terkait gitu. Jadi gini Mas, buat saya sebetulnya untuk apakah muda atau tua itu sebetulnya tidak juga masalah sih sebenarnya, karena tergantung dari masing-masing orangnya. Waktu saya pertama kali ditugaskan kemari dengan usia yang belum genap di 41 ya, belum genap 41 tahun waktu itu. Buat saya itu satu ujian yang berat. Karena apa? Karena saya tidak hanya membawa diri saya juga, tapi membawa juga kelompok, artinya yang seusia saya gitu kan. Apakah mampu atau enggak sih sebetulnya untuk jadi memimpin di satuan kerja OJK apalagi di daerah gitu yang notabene yang kita hadapi sebenarnya adalah orang-orang yang senior semua lebih banyak. Nah itu kan menjadi satu ajang uji coba yang menurut saya luar biasa. Kalau gagal ya sudah, nggak akan ada lagi muncul nanti mungkin yang usia seusia saya gitu kan. Tapi kalau berhasil ya mungkin saya akan bisa mendorong
junior-junior saya untuk bisa lebih cepat. Jadi pertaruhannya cukup besar untuk saya sendiri Mas. Nah, kemudian yang kedua, apa resepnya? Nah, saya ini tidak pernah punya resep khusus Mas, karena saya ini terbiasa menyesuaikan saja. Sama seperti saya kalau misalkan bergaul atau mencoba berinteraksi dengan berbagai pihak misalnya, ya. Ketemu dengan Mas Tori kadang gitu. Saya tergantung siapa audiensnya. Saya bisa jadi orang Jawa, saya bisa jadi orang Papua, saya bisa jadi orang Medan, saya bisa jadi orang Palembang, saya bisa jadi orang Makassar gitu. Karena saya sudah pernah ke tempat-tempat itu dan cukup intens saya di sana gitu. Jadi saya fleksibel menyesuaikan siapa yang saya hadapi atau saya ajak berinteraksi. Dan itu yang memperkaya diri kita. Makanya saya terbiasa karena dulu dari SMA sudah keluar dari daerah atau dari kampung halaman, merantau istilahnya Mas. Jadi saya sudah terbiasa akhirnya menyesuaikan kepada siapa saya harus bicara, kepada siapa saya harus berhadapan. Dan itu menjadi resep kita ketika kita akan memulai sesuatu. Ya, karena itu kan membawa kita untuk memudahkan kita bergaul dengan orang lain. Ya, ketika saya misalkan dengan Mas Torik misalnya orang Jawa gitu ya, saya harus bisa membawakan diri sebagai saya adalah orang Jawa gitu ya. Orang Jawa ya, orang Pati Pak ya. Gitu. Tapi begitu saya ketemu dengan orang atau kelompok, misalkan saya ketemunya, oh ini teman-teman yang dulu orang-orang Palembang nih, ya saya jadi Palembang Mas. Gitu. Karena saya juga dari SD sampai SMA saya di Palembang gitu. Saya ngerti Palembang, bahasa dan culture-nya juga saya paham gitu. Dan itu membuat memperkaya diri kita. Jadi Indonesia ini sebegitu luasnya gitu dan luar biasa gitu, dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke gitu. Pernah ke Sabang, saya pernah ke Merauke gitu kan, nginjak dua tempat yang menurut saya luar biasa, dan setiap daerah punya keunikan-keunikan yang itu menjadi menjadi nilai tambah kita ketika kita bergaul kepada siapapun. Ya, karena kita bisa masuk kepada kelompok manapun gitu Mas. Itu yang membantu saya sih sebetulnya. Siap. Pagi. Kalau di Malang sekarang apa Pak yang dilakukan OJK yang isu-isu strategis, apalagi menjelang Lebaran, terus sekarang pemulihan ekonomi, apa yang banyak dilakukan OJK Malang? Okay. Yang satu pemulihan ekonomi dulu. Kita di 2020 awal ya, triwulan pertama itu kan kita menghadapi situasi yang cukup berat dan kaget sebetulnya. Kita nggak ready. Saya sendiri baru mengalami kondisi normal itu hanya 6 bulan Mas di sini, ya di Malang. Kemudian masuk kita masa pandemi. Artinya saya harus men-switch semua kegiatan program yang tadinya kita sudah susun di 2019 untuk 2020, itu rubah semua, habis. Gitu. Jadi tadinya teman-teman tidak terbiasa dengan menggunakan media sosial interaktif atau kemudian dengan menggunakan video conference, akhirnya mau nggak mau akhirnya terbiasa. Kita sudah ada video conference sebelum adanya pandemi Mas. Kita sudah punya alatnya, sudah biasa kita gunakan, tapi kita tidak terbiasa. Jadi membiasakan ini menjadi sesuatu yang tadi saya bilang, sesuatu yang biasa dilakukan secara terus-menerus menjadi kebiasaan. Nah, akhirnya program itu akhirnya harus kita rubah dan kita bisa lakukan switching segera mungkin. Nah, itu yang pertama. Termasuk ketika kita mau melakukan upaya pemulihan ekonomi di daerah, kan kita harus paham dulu sektor mana yang paling terdampak paling dalam. Jadi kayak di wilayah Malang Raya itu yang paling dalam perdagangan Mas. Kenapa? Aktivitas orang masalahnya. Sektor perdagangan itu paling dampak di sektor keuangan ya, di sektor jasa keuangan seperti kami ngawasi itu. Jadi itu yang menjadi PR kami, maka sektor perdagangan yang menjadi pertama. Tapi kan tidak bisa sendiri. Kenapa? Untuk bisa memulihkan di sektor perdagangan harus inline dengan penanganan COVID. Siapa yang menangani COVID? Ya tentu berbagai macam pihak yang saling berhubungan satu sama lain. Termasuk kami juga mendorong mempercepat melalui lembaga jasa keuangan. Jadi alhamdulillah Mas, Malang ini untuk yang pegawai lembaga jasa keuangan kita dapat vaksin tuh di awal-awal. Karena kita tahu, karena yang namanya lembaga layanan gitu ya, melayani masyarakat langsung, kalau kena satu akan cepat menyebar kan gitu. Dan kepala daerah memahami maksud
kita gitu, sehingga kita dapat prioritas untuk melakukan percepatan, sehingga kita termasuk yang awal-awal. Bahkan di wilayah Indonesia yang lain belum pada dapat, kita sudah bisa mengkoordinir teman-teman di industri jasa keuangan untuk dapat terlebih dahulu vaksinasi waktu itu, untuk mempercepat supaya layanan keuangan tetap jalan, Mas. Karena kalau enggak, pemulihan ekonomi kan jadi berat gitu ya buat di wilayah Malang Raya. Itu satu. Nah, yang kedua, jelang Lebaran ini. Oh ya, isu ya, kaitannya dengan isu. Jadi biasanya kalau di dalam aktivitas Lebaran itu likuiditas masyarakat itu kan lagi tinggi-tingginya, Mas. Ya, kayak di apalagi di pemerintahan, apalagi kemarin Bapak Presiden mengumumkan ada gaji ke-13, THR dan lain sebagainya. Itu akan menaikkan tingkat likuiditas. Dan kemudian dari sisi ekonomi bagus karena Pak ningkatin konsumsi. Tapi kan tidak semua 100% juga dikonsumsi, pasti akan ada juga yang disimpan atau diinvestasikan. Nah, biasanya kalau masyarakat likuiditas lagi tinggi seperti kondisi pandemi kemarin ini, itu mengakibatkan apa? Orang-orang yang pengen mengeruk keuntungan melalui investasi bodong atau ilegal tuh bergentayangan, mencari mangsa gitu istilahnya. Jadi nawarin ini, invest itu gitu. Tingkat imbal hasilnya sekian. Nah, itu yang saya dan teman-teman di OJK bersama lembaga-lembaga jasa keuangan, Satgas Waspada Investasi juga, kita gencar melakukan upaya publikasi baik lewat media massa, lewat media radio, televisi untuk mengingatkan masyarakat hati-hati kalau ada tawaran investasi, cek legalitas dan logis atau enggak investasinya itu. Nah, itu yang kaitannya dengan isu yang muncul yang saat ini lagi rame, Mas, sama pinjaman online ilegal. Nah, pinjaman online ilegal ini biasanya yang disasar apa? Disasar orang-orang yang memang nggak ada THR, atau kebutuhannya naik gitu ya. Biasanya kan Lebaran namanya kebutuhan beli baju, sementara THR nggak ada, Mas, gitu kan. Gaji ke-13 nggak ada, artinya kan bukan pegawai pemerintah atau bukan pegawai tetap gitu kan, sehingga kesulitan. Nah, untuk kesulitan akhirnya cari shortcut apa? Minjem lewat pinjaman online ilegal tadi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya menjadi dampak ikutannya jadi lebih panjang. Nah, sehingga kita juga terus mengingatkan, mengedukasi, melakukan langkah preventif, jangan sampai nanti orang banyak terjebak ke pinjaman online ilegal tadi. Caranya macam-macam, Mas, kita lakukan, mulai dari tingkat sekolah paling basic SMP, yaitu SMA, kuliah, masyarakat umum, kelompok, organisasi, ibu-ibu, PKK rumah tangga, gitu, istri-istri pegawai, bahkan di internal saya pun tidak luput untuk kami edukasi dan sosialisasi. Seperti itu, Mas. Kalau pengaduannya banyak nggak, Pak, memang investasi bodong sama pinjaman online ini? Mungkin kalau terakhir yang kami record selama periode 2022 ini, untuk yang investasi ilegal itu yang masuk ke kami itu yang betul-betul kena investasi ilegal itu satu, Mas, yang berani mengadu ke kami. Yang dua itu lebih sifatnya ke penipuan. Ada 3 sih sebetulnya totalnya, tapi yang 2 ke arah penipuan, yang satu ini memang mengerucut ke investasi ilegal. Jadi tawaran investasi pulsa tapi sebetulnya ya bodong aja kan gitu. Tapi kalau yang pinjaman online ilegal itu terakhir kemarin itu sudah sebanyak 43 aduan. Jadi besar, Pak, ya? Kalau ukurannya 1 triwulan ya ini hitungannya, ya, itu lumayan. Jadi kalau dihitung per bulan ya rata-rata berkisar antara mungkin sekitar 13 ya, 13-14. Jadi itu yang mengadu kan, mungkin banyak yang malu dan ada yang nggak mengadu kan, banyak juga mungkin, Pak. Ya, banyak. Namanya orang kena investasi, Mas, investasi ilegal gitu ya. Yang sebetulnya orang yang kena investasi ilegal itu orang yang punya duit, Mas. Kan dia punya duit, gitu. Duit nganggur lah istilahnya. Ada yang nawarin investasi, dicemplungin kan gitu. Nah, sehingga rata-rata mereka tuh sebetulnya paham bahwa wah ini ketipu nih gitu. Nah, kalau ketipu biasanya kan kita kan malu, Mas. Kita ngakuin bahwa aduh aku kena nih ketipu gitu kan. Biasanya malu. Nah, sehingga lebih banyak cenderung diam, mengikhlaskan lah, itu tadi istilahnya kan. Akhirnya lebih banyak diam, nggak berani untuk mengadu atau melaporkan gitu. Nah, yang bahaya itu begini justru,
Ada orang yang kena investasi ilegal tapi sumber dananya dari pinjaman online ilegal. Ya kan? Dia pinjam ke pinjaman online ilegal tapi Untuk duitnya diinvestasikan. buat investasi. Nah, itu bahaya tuh. Investasinya ilegal pula. Ah, ini sudah kalau itu mah sudah selesai tuh. Itu ketiban tangga 2 kali maksudnya. Ya tuh, udah jatuh ketiban tangga tapi tangganya 2 kali gitu. Mas Ari. Siap. Gitu. Pak, kalau sekarang kan lagi populer ini Pak, yang investasi di ranah cryptocurrency gitu Cryptocurrency, ya. Itu ya. masuk wilayah OJK atau gimana itu Pak? Nah, jadi cryptocurrency itu sudah dinyatakan oleh pemerintah bahwa itu adalah komoditas. Ya, artinya apa? Komoditas itu artinya barang, Mas. Nah, kalau barang maka tradingnya itu izin dan pengawasannya dilakukan oleh Kementerian Perdagangan melalui lembaga namanya Bapepti. Jadi tidak di pengawasannya tidak di OJK. Nah, termasuk juga misalkan perdagangan forex, ya toh, itu izinnya tidak di OJK. Itu forex itu kan komoditas, ya toh, jual beli falas dan lain sebagainya gitu. Itu kan tidak di OJK. Ada lagi misalkan jual beli transaksi trading emas misalnya. Jadi yang sifatnya komoditi maka izinnya ada di Kementerian Perdagangan dan Bapepti. Nah, terus apa yang izin yang harus di OJK gitu? Ya, OJK kalau kaitannya dengan instrumen keuangan yang ada di pasar modal. Apa itu yang di pasar modal? Saham. Kemudian obligasi ya, atau surat utang. Kemudian yang ketiga reksadana. Ya, ini adalah instrumen-instrumen investasi yang harus berizin dan diawasi oleh OJK. Seperti itu, Mas Tarik. Oke, siap Pak. Ini terakhir Pak soal investasi. Itu yang ini mungkin milenial kita yang banyak lihat, milenial ini apa Pak yang perlu diperhatikan ketika melakukan investasi? Biasanya kan mungkin yang keuntungan di investasi itu dalam setahun itu minimal maksimal berapa persen gitu. Biasanya kalau yang di atas itu kan biasanya Pak penipuan gitu Pak ya. Ya. Jadi orang berinvestasi itu yang harus dilihat motifnya dulu, Mas. Ya, kalau saya mau berinvestasi, motivasi saya berinvestasi itu mau ngambil keuntungan dalam jangka pendek atau nanti jangka panjang. Nah, itu motivasi. Keuntungan jelas, namanya orang berinvestasi maunya pasti pengen dapat untung. Tapi keuntungan yang bagaimana, mau yang lebih cepat atau yang lama, ya, atau yang medium ya, periodenya tidak sedang-sedang lah, tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Itu motivasi dulu. Itu harus jelas dulu buat kita sebagai investor. Nah, yang kedua, kalau kita sudah punya motivasi, maka kita harus memastikan juga apakah lembaga investasi saya nanti yang saya tempatkan uang saya itu legal enggak? Nah, legal itu macam-macam, Mas. Karena apa? Karena izin dari lembaga investasi tadi, penyedia untuk jasa investasi, itu harus ada 2 izin. Yang satu adalah izin lembaganya, apakah bentuknya PT atau koperasi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah izin usahanya. Jadi bisa aja dia izin lembaganya ada, tapi izin usahanya nggak ada. Itu juga tidak legal. Jadi harus dua-duanya. Nah, kalau itu sudah ada, maka kita melihat prinsip yang kedua, logis apa enggak yang ditawarkan. Ya, logis apa enggak itu ya gampangnya begini. Ya, kita ketika kita berinvestasi melakukan yang namanya trading, ya, jual beli, Mas. Kan harusnya kelihatan barangnya. Namanya orang jual beli kan harus ada barangnya lah. Itu akan membuat kita juga lebih nyaman. Yang kedua, returnnya. Apakah ada, kalau ditawarkan dalam waktu singkat sebulan return tinggi gitu, jauh di atas kewajaran ya, 20% ya, atau misalkan atau 10 sebulan 10%. Nah, itu kan investasi yang kira-kira uang saya ditempatkan kemana ya kalau 10%? Kan kita kasih uang kita ke mereka gitu, ke lembaga investasinya, kan nggak mungkin sama lembaga investasinya ditaruh di peti kemudian digadakan gitu, uangnya kan nggak mungkin, Mas. Pasti ditaruhkan ke tempat yang lain untuk diinvestasikan kembali kan gitu. Nah, kira-kira apa ya
lembaga atau tempat investasi yang bisa menghasilkan return sebesar itu misalnya. Itu logika kita bisa berpikir ke sana tuh, buat milenial. Nah, yang ketiga yang nggak kalah penting, jangan ikut investasi karena ikut-ikutan. Karena khususnya kaum milenialis nih, biasanya kan kita ikut karena lihat di influencer medsos rame tuh Mas Tori kan, ikut ini dapat cuan, salam cuan gitu. Tapi ternyata begitu dilihat kok nggak masuk akal ya gitu. Masa iya ya dapat sekejap sekian gitu kan. Nah, jadi investasi itu harus ikutin ilmunya, ada ilmunya. Gitu, ada pelajaran. Makanya kami juga di dalam melakukan upaya untuk meliterasi Mas, kami ada program namanya Sekolah Pasar Modal, yaitu kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia yang di Surabaya gitu ya. Itu kita sering melakukan kelas untuk melakukan kegiatan trading online misalnya. Jadi ke account bagaimana, kemudian transaksi jual dan beli bagaimana gitu. Dan ingat bahwa di pasar modal itu Mas, yang namanya trading, ada saham misalnya 1 juta lembar nih, yang ditradingkan mungkin tidak 1 juta lembar, bisa jadi di bawah itu. Kenapa? Ada orang yang memang beli hanya untuk di keep aja, sampai nanti beberapa waktu tahun lagi nanti baru dia jual. Jadi yang di trading mungkin hanya sekian persennya saja, ya kan? Itu kan ada seperti itu, Mas. Jadi tidak mungkin semua sahamnya langsung ditradingkan semua pada hari yang sama, nggak mungkin juga. Jadi trading itu intensi dari orang membeli saham pun, saya misalnya membeli saham misalnya gitu ya, sayangnya saya nggak boleh Mas Tori, kami di OJK nggak boleh beli saham gitu. Oh gitu Pak. Iya, itu code of conduct kami ya, memang tidak diperkenankan gitu pegawai OJK memiliki instrumen keuangan ekuitas namanya saham, itu nggak boleh, itu melanggar code of conduct. Nah, tapi anggaplah misalkan menganalogin, ketika saya mau membeli saham, saya harus bisa membeli ini, saya beli, mau saya jual lagi atau nanti saya hold dulu, ya toh, saya hold sampai nanti periode tertentu, nanti saya baru lepas. Ya toh, dengan harapan kan pasti ya namanya perusahaan yang sahamnya kita beli kan pasti naik terus Mas, asetnya. Nah kalau asetnya naik, valuasi saham kan juga akan terus naik. Ya toh, maka ada time horizon misalkan, saya pegang 5 tahun saya pegang 5 tahun nanti baru saya jual gitu kan. Nah, itu kan ada chance untuk bisa lebih, nah harganya lebih tinggi atau valuasinya lebih tinggi. Nah jadi itu cara-cara kita untuk memudahkan kita untuk mencegah kita terjebak di dalam investasi yang ilegal tadi Mas, gitu. Nah terus ada juga yang bertanya ke saya, Pak Sugi, kalau misalnya saya pengen nanya ke OJK, lembaga-lembaga mana yang investasi yang legal yang terdaftar di OJK, bisa telepon ke 157 Mas. Telepon angkat 157 gitu, atau WA. Sekarang gampang tuh, ada robochatnya juga gitu. Jadi kalau 081 157 157 3 kali itu, 157 157 157, depannya 081. Kita ketik misalkan lembaganya PT XYZ misalkan gitu. Nah, nanti akan muncul tuh PT XYZ tidak terdaftar ya. Kita akan muncul. Kalau dia terdaftar, dia juga ada penjelasan tuh. Jadi ada robot yang memang menjawab perusahaannya. Termasuk kalau kita detail pakai huruf besar atau huruf kecil, dia akan bisa detect. Gitu. Itu memudahkan sebetulnya masyarakat. Tapi kalau belum yakin juga, buka aja website OJK, bisa kelihatan. Gitu. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau ada di luar itu, apakah sudah pasti ilegal? Belum tentu juga. Cek lagi, jangan-jangan dia tadi, kalau dia adalah tradingnya komoditas sifatnya, gitu, maka bisa izinnya dari Bapepti, gitu. Nah, nanti tinggal dicek apakah itu, lihat di websitenya Bapepti, masuk nggak di dalam lembaga yang diawasi dan berizin dari Bapepti, gitu. Siap, Pak Gi, menarik sekali perbincangan kita pagi ini, mulai dari cerita hidup, lalu tentang investasi dan lain sebagainya. Ya mungkin closing statement Pak, bagi anak milenial yang ini mungkin sedang mengarungi kehidupan gitu, nilai-nilai apa Pak yang mungkin bisa dipegang oleh milenial? Ya. Jadi kalau saya 3 hal kan penting harus kita catat di dalam benak kita ketika kita mau melakukan sesuatu atau bekerja atau apapun Mas. Yang namanya bekerja seperti saya atau teman-teman di luar sana bekerja, itu pasti yang namanya bekerja, berdoa dan belajar itu menjadi satu rangkaian proses. Jadi 3B istilahnya.
Itu jadi satu rangkaian proses. Jadi bekerja, berdoa, dan belajar. Orang yang bekerja nggak akan pernah berhenti belajar. Gitu. Begitupun orang yang belajar, dia pasti akan juga akan bekerja. Meskipun dia mahasiswa. Mahasiswa itu kan dengan dia belajar, kemudian melakukan sesuatu. Jadi di kehidupannya itu kan itu bagian dari bekerja, mengerjakan sesuatu. Dan tidak lupa pasti berdoa. Berdoa itu tidak hanya kita berpikir kan berdoa itu kan hanya diri kita sendiri yang berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ternyata tidak. Kalau kita punya orang tua, ada orang tua yang mendoakan kita. Kalau kita punya saudara-saudara kita yang mendoakan kita, atau kita saling mendoakan satu sama lain. Jadi doa itu tidak hanya diri kita kepada Tuhan saja. Jadi 3B itu penting. Nah, ketika kita masuk di dunia kerja, saya menanamkan 3 hal lagi, Mas, di luar yang 3B. Ketika kita masuk di dunia kerja, saya selalu sampaikan ke anggota saya di kantor, kalau Anda bekerja, ya toh, sampai kapanpun terapkan 3 hal. Yang pertama adalah, ya toh, ini 3 kata kamus yang Mas. Jangan pernah ada kata tidak bisa. Oh gitu, itu Pak. yang pertama. Iya, gak boleh ada kata tidak bisa, nggak ada. Siap. Jadi semua harus bisa. Yang kedua, tidak ada boleh kata nanti. Nah, kerjakan, nanti aja. Ya. Gitu. Itu kamus yang kedua, Mas. Tidak ada kata nanti. Jadi lakukan saat itu, mulai saat itu, selesaikan kalau bisa saat itu juga. Jadi cepat. Intinya sih sebenarnya itu kerja cepat. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting, tidak ada kata gagal. Jadi tidak ada kata tidak bisa, tidak ada kata nanti, dan tidak ada kata gagal. Kalaupun gagal itu bukan gagal. Gagal itu adalah keberhasilan yang tertunda. Nggak ada gagal. Jadi itulah hal yang mungkin. Ya, menarik sekali nih Pak Gini memimpin OJK layaknya memimpin sebuah perusahaan swasta, semangatnya luar biasa dan ini patut ditiru mungkin oleh pimpinan-pimpinan lembaga lain. Yaitu mungkin saja perbincangan kami dengan Pak Gi. Semoga teman-teman bisa belajar dan bisa mendapati hikmahnya dari apa yang dijalani Pak Gi, mulai dari anak tukang bangunan, anak subkontraktor sehingga menjadi orang sukses seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.